Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afri Aulia Hikmah dengan NIM 3333230118. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengerjaan dari tugas mingguan penelitian operasional 2 modul 6 yaitu teori antrian pada shift 2. Nah, jadi di tugas mingguan kali ini terdapat 2 soal. Untuk soal yang pertama yaitu diketahui bahwa terdapat sebuah pusat perbelanjaan yang memiliki satu gerbang keluar otomatis di mana kendaraan harus membayar sebelum keluar. Nah, di sini karena termention bahwa dia hanya memiliki satu gerbang keluar otomatis, sehingga dapat dikatakan bahwa soal pada nomor 1 ini atau si pusat perbelanjaan ini itu menggunakan metode single channel single phase karena dia hanya ada satu pelayanan dan hanya ada satu pelanggan yang dilayaninya. Gitu. Kemudian diketahui juga bahwa mesin pembayaran itu dapat melayani rata-rata 60 kendaraan per jam. Sementara kendaraan yang tiba di gerbang keluar mengikuti distribusi eksponensial itu dengan rata-rata 48 kendaraan per jam. Nah, jadi untuk lambdanya itu berarti ada di 48, yang mana rata-rata kendaraan itu datang. Nah, sedangkan untuk MU-nya itu ada di 60 kendaraan per jam. Terus kita akan menentukan yang pertama tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanannya, kemudian yang kedua jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam antrian, terus jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam sistem, kemudian waktu rata-rata yang diharapkan kendaraan menunggu dalam antrian, dan yang terakhir itu kita akan menentukan waktu rata-rata kendaraan berada dalam sistem. Langsung saja kita ke RStudio yang pertama. Nah, di sini sintaksnya itu udah saya tuliskan. Yang pertama kita akan menginstal package-nya dulu. Install package yang bernama Clean. Kemudian kita aktifkan. Kita library. Karena saya sudah menginstal, jadi langsung saya library aja. Kita akan mendefine input. Jadi kita definisikan yang hal-hal yang udah kita dapat tadi di soal. Diketahui di soal. Nah, yang pertama servernya itu kan dia hanya ada satu ya. Karena dia hanya ada satu pelayanan dan juga satu pelanggan aja gitu yang dilayani. Kemudian untuk lambdanya tadi 48, MU-nya 60. Kemudian kita input MM1-nya. Di sini creating new input MM1, lambda sama dengan lambda, MU-nya sama dengan MU. Nah, setelah itu bisa langsung kita running. Kemudian kita cek inputnya. Kita cek input, kita masukin cek input titik i underscore MM1. Terus kita running. Kemudian yang terakhir, sebelum ke print model, kita akan meng-create modelnya dulu. Kita buat modelnya untuk memasukkan rumus-rumus yang udah kita masukin sebelumnya. Kita masukin model underscore MM1. Kemudian kita masukin create model i underscore MM1. Kemudian input. Nah, setelah itu baru kita print modelnya. Print model tinggal ke summary aja, terus kita masukin nama yang kita tulis tadi di sini. Jadi berdasarkan untuk ngeprint modelnya. Nah, di sini sudah langsung terbaca dan terlihat hasilnya. Nah, di sini sudah langsung terbaca dan terlihat hasilnya. Untuk soal yang A, tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan atau P itu berarti sudah diketahui di 0,8. Kemudian untuk jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam antrian itu ada di 3,2. Tapi karena kendaraan kan tidak mungkin desimal, kita bulatkan menjadi 3. Jadi untuk jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam antrian itu ada di 3 kendaraan. Kemudian untuk yang C, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam sistem itu ada di L di sini. Nilainya itu ada di 4. Berarti untuk jumlah yang diharapkan itu berada dalam antriannya 3. Kemudian untuk jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem itu ada 4. Kemudian untuk waktu rata-rata yang diharapkan kendaraan menunggu dalam antrian atau WAKI itu diketahui di sini ada di 0,667 atau 0,0667 jam itu sama dengan 3,6 menit. Kemudian untuk waktu rata-rata kendaraan yang berada dalam sistem itu ada di 0,0833 jam atau setara dengan 4,998 menit. Nah, kemudian untuk pengecekannya kita langsung ke POM-QM-nya. Nah, di sini untuk melakukan POM-QM, kita yang pertama itu ada di waiting lines, kemudian kita masukin di MM1 karena tadi di
Kita masukin di RStudio-nya juga MM1. Kita masukin di sini MM1. Kemudian kita masukin lambdanya yang tadi diketahui. Nah, untuk lambdanya ini ada di 48. Kemudian untuk di MU-nya atau service rate-nya itu ada di 60. Kemudian untuk service-nya ada di 1. Nah, setelah ini bisa langsung kita solve. Nah, hasilnya itu sama dengan yang ada di RStudio. Tadi, nah di sini, nah untuk LK-nya itu sama di 3,2. Nah, ini untuk LK-nya sama 3,2. Kemudian untuk L-nya atau LS-nya itu ada di 4. Kemudian untuk di WK-nya itu sama dengan 0,067 atau 0,07 dibulatkan di pom QM. Kemudian untuk yang W-nya itu sama di 0,0833 atau 0,08. Kemudian kita langsung lanjut ke soal nomor 2. Di mana di sini diketahui sebuah klinik gigi memiliki 4 dokter gigi yang melayani pasien. Nah, rata-rata pasien datang setiap 40 pasien per jam. Setiap dokter gigi mampu menangani sebanyak 12 pasien per jam. Nah, berdasarkan dari data yang diketahui di soal, berarti kita dapat mengambil kesimpulan bahwa soal nomor 2 ini, karena dia memiliki 4 dokter gigi yang melayani pasien, dapat dikatakan bahwa dia ini menggunakan metode multi-channel single pass. Karena channelnya ada banyak nih, ada 4, tapi untuk pelayanan pelanggannya itu hanya 1 orang 1. Untuk lambdanya atau rata-rata pasien yang kedatangannya nih berapa lama itu ada di 40 pasien per jam. Kemudian untuk MU-nya atau service rate-nya atau kemampuan dokter ini untuk menangani pasien itu ada di 12 pasien per jamnya. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini nggak jauh beda atau sama persis sama soal yang nomor pertama. Jadi tujuannya sama, langsung aja kita masukin, langsung kita eksekusi di RStudio-nya. Di sini yang pertama, karena tadi kita udah menginstal package sama mengaktifkan si package-nya, kita langsung aja ke define input-nya. Kita definisi nih input-nya kita masukin. Untuk servernya di sini karena ada 4 dokter gigi yang tadi saya bilang, dia pakainya multi-channel single pass, berarti di sini servernya ada 4, kemudian untuk lambdanya ada di 40 dan MU-nya ada di 12. Kemudian kita masukin di sini inputnya itu adalah MMC. Nah, untuk sisanya itu sama dengan yang soal nomor 1. Kemudian di sini kita cek inputnya. Kita cek input titik I, kemudian underscore MMC, input MMC. Kemudian untuk create model ini untuk memasukin rumus-rumus yang udah kita masukin sebelumnya. Di sini kita masukin model underscore MMC, karena kita mau pakainya yang MMC. Kemudian kita print modelnya nih. Nah, di sini langsung terlihat hasilnya. Untuk C-nya itu ada 4 karena kita pakai servernya 4. Kemudian untuk tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan atau P itu sama dengan R0. Di sini nilainya ada 0,833. Nah, jadi untuk tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan atau sama dengan R0 atau P itu ada di 0,833, yang mana berarti berapa ini? Tingkat intensitas bahwa adanya antrian atau adanya pelanggan dalam fasilitas pelayanan tersebut itu tingkat intensitasnya berapa, itu ada di 0,833. Nah, kemudian untuk jumlah rata-rata pasien yang diharapkan itu ada di 3,2886 atau kalau kita bulatkan itu ada di 3 pasien ya. Kemudian untuk jumlah rata-rata pasien yang diharapkan itu berada dalam sistem itu ada di 6,621942 atau kalau kita bulatkan ada di 7. Jadi jumlah rata-rata pasien yang diharapkan untuk berada dalam sistem itu ada di 7 pasien. Kemudian untuk waktu rata-rata yang diharapkan pasien dalam menunggu antrian itu ada di 0,0822 jam. Atau kalau misalkan kita ke menit ada di 4,92 menit. Nah, kemudian untuk waktu rata-rata
yang kemudian untuk waktu rata-rata pasien berada dalam sistem itu ada di 0,16554. Atau kalau kita ke menit, satuannya menit, itu ada di 9,9324 menit. 10 menit kalau kita buat. Nah, kemudian untuk pengecekannya, kita langsung ke POM QM. Nah, untuk ke POM QM ini, yang pertama kita ke waiting lines, kemudian kita ke MS. Untuk ini kita masukin tadi, tinggal kita masukin, kita ikutin aja yang ada di sini untuk lambdanya 40, kemudian di mu-nya ada di 12, kemudian untuk servernya kita ada di 4. Nah, tadi 40. Langsung aja kita solve. Nah, di sini hasilnya itu sama dengan yang ada di RStudio. Nah, ini untuk LQ-nya atau rata-rata sistem rata-rata pasien dalam sistem antrian itu ada di 3,288 atau sekitar 3 orang. Kemudian untuk L-nya atau orang yang berada dalam sistem itu ada di 6,621 atau dibulatkan jadi 6,62. Kemudian untuk WACI-nya ada di 0,08221. Nah, di sini dibulatkan jadi 0,08. Kemudian untuk waktu yang dibutuhkan dalam sistem itu ada di 0,17 atau 0,1655 kalau di RStudio. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.